Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Katanya Film. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film action dengan judul Line of Duty. Film ini menceritakan sebuah aksi heroik yang dilakukan oleh seorang anggota polisi untuk mengungkap kasus penculikan anak komandannya sendiri. Uniknya, hal itu disiarkan secara live streaming dengan tujuan ingin memberitakan kepada masyarakat bahwa polisi tidak seburuk yang mereka anggap selama ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke TKP. Di awal film diperlihatkan suasana pagi hari sebuah perkotaan, kemudian beralih ke sebuah kamar. Di sana terlihat seorang laki-laki bernama Frank Penny baru terbangun dari tidurnya. Dia pun melakukan rutinitas pagi, dari berolahraga sampai dengan menyiapkan sarapan pagi dan bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Frank bekerja sebagai anggota polisi. Kemudian scene berpindah di sebuah emperan ruko, memperlihatkan Frank sedang bertugas. Frank ditugaskan sebagai polisi lapangan, melakukan patroli jalanan. Dia ditemani oleh seorang anak laki-laki, kita sebut saja namanya Johnny. Di tempat berbeda, di sebuah ruangan mirip studio, seorang wanita bernama Ava Brooke sedang melakukan live streaming di akun Instagramnya yang bernama mediaforthepeople.com. Di sana dia ditemani oleh sahabatnya bernama Clover Nestel. Clover bertugas sebagai operator di studio, sedangkan Ava yang akan menjadi reporternya. Di lokasi yang berbeda, seorang komandan polisi bernama Tom Falk bersama anggotanya sedang melakukan pengintaian dari atas gedung, mengamati sebuah taman di bawahnya. Di area taman sendiri, beberapa intel sudah standby di sana. Mereka melakukan penyamaran sebagai penjual hotdog hingga petugas kebersihan. Dari atas gedung, Tom menginstruksikan anggotanya untuk bersiap siaga, waspada terhadap gerak-gerik yang mencurigakan. Sepertinya polisi akan menangkap seseorang diduga terlibat kasus penculikan, dan di taman itu merupakan titik temu untuk mengambil uang tebusan. Salah satu anggota polisi mencurigai seorang lelaki berjalan mengenakan hoodie dan kacamata hitam. Mereka semua mengawasi pergerakan tersangka, sedangkan Tom memandu dari atas gedung menggunakan saluran radio sebagai alat komunikasi. Saat penculik akan mengambil uang tebusan di tempat sampah, salah satu intel melakukan kesalahan dengan menoleh ke arahnya. Hal itu membuat si penculik tersadar kalau dirinya sedang dijebak. Si penculik berhasil melarikan diri dari pengepungan itu. Semua unit dikerahkan menyiarkan lewat saluran radio, bahkan meminta bantuan udara. Saluran radio juga terhubung ke handy-talkie milik Frank. Operator menjelaskan telah terjadi penusukan anggota polisi. Tersangka melarikan diri menuju ke lokasi Frank bertugas saat itu. Frank meresponnya, ia mengatakan kalau dirinya berada di jalan yang dimaksud. Akan tetapi, dari saluran radio, operator meminta semua anggota polisi jangan ada yang ikut campur. Frank tidak menghiraukan instruksi dari operator supaya jangan terlibat pengejaran terhadap si penculik. Melalui saluran radio, Frank bisa mengetahui kemana si penculik itu melarikan diri. Si penculik itu bernama Max Keller. Kejar-kejaran berlangsung cukup sengit hingga akhirnya Max berhasil dikepung oleh beberapa mobil polisi, tapi masih bisa meloloskan diri ke arah gang sempit. Dari arah samping, Frank menghantamkan tubuhnya ke arah tubuh Max hingga terpental. Kemudian scene berpindah ke dalam studio. Clover dan Ava mendengar bunyi sirine polisi yang sangat dekat. Itu membuat mereka cukup senang. Ava mengambil semua perlengkapannya. Clover memantau melalui saluran radio atas situasi terkini yang sedang terjadi. Di tempat lain, Frank masih melakukan pengejaran terhadap Max. Max masuk ke dalam gereja lalu diikuti oleh Frank. Tapi tiba-tiba Frank melompat dari jendela yang sama lalu melanjutkan pengejaran. Max menuju ke sebuah mobil dan mencoba untuk membuka pintunya. Namun dari arah belakang, Frank mendorong tubuh Max sampai terpental. Tanpa diketahui oleh Frank, Max mengeluarkan sebilah pisau sampai melukai pipi Frank. Di saat perkelahian berlangsung seru, tiba-tiba Johnny menghampiri Frank, membuat Frank lengah dan Max kembali meloloskan diri. Setelah itu, Frank kembali mengejar Max, namun Frank kehilangan jejak Max.
dikarenakan Max kabur di tengah pasar. Tidak diduga, Max justru bertemu dengan 2 orang polisi. Di saat polisi itu akan menangkapnya, Max kembali melakukan perlawanan, dan kedua polisi itu dengan mudah dilumpuhkan oleh Max. Sebelum Frank tiba di lokasi tersebut, Max sudah kabur terlebih dulu, kemudian melompati sebuah pagar dan menuju ke dalam gang yang sempit. Dari jauh Frank mengetahui kemana Max berlari. Frank juga melompati pagar lalu mengeluarkan pistol dan mengendap-endap untuk menangkapnya. Di saat Max membalikkan badannya, ia menodongkan pistol ke arah Frank. Lalu Max berkata, "Tanyakan padanya bagaimana rasanya kehilangan." Dan tiba-tiba Frank terpaksa melepaskan tembakan ke arah Max, membuat Max tewas saat itu juga. Selang beberapa saat kemudian, awak media sudah memadati tempat kejadian perkara. Begitu juga halnya, Ava sudah menghampiri lokasi tersebut. Berita tersebut terdengar oleh seorang lelaki di sebuah kamar. Lelaki itu bernama Dan Killer, yang tidak lain adalah adik dari Max Killer. Terlihat Frank tengah berada di dalam sebuah mobil polisi. Ia sedang diinterogasi oleh Tom atas kejadian tersebut. Ava menyelinap melewati polisi lain, mengendap-endap di samping mobil di mana Frank ada di dalamnya. Ava menempelkan sebuah alat untuk menyadap pembicaraan antara Tom dan Frank. Kemudian Tom memberitahu kepada Frank kalau anaknya bernama Claudia telah diculik, dan orang yang dibunuh oleh Frank adalah saksi kunci mereka. Beberapa saat kemudian, notifikasi chat dari handphone Max yang dijadikan barang bukti. Chat tersebut berisi sebuah link video. Lalu Tom membuka link tersebut pada komputernya. Ternyata video itu memperlihatkan kondisi Claudia saat ini. Tampak Claudia disekap dalam peti yang diisi oleh air. Frank menawarkan diri untuk membantu Tom, tapi Tom menjelaskan bahwa setiap anggota polisi yang menembak orang hingga meninggal wajib cuti selama 2 hari dan menyerahkan pistol miliknya. Ava yang melihat Frank keluar dari dalam mobil langsung menghampirinya. Ava menanyakan mengapa Frank membunuh saksi kunci tersebut. Frank terlihat sangat kesal atas pertanyaan Ava. Lalu Frank mencabut pistol polisi di sampingnya dan menodongkan ke wajah Ava. Frank juga mengatakan, jangan menilai orang sebelum berjalan di sepatunya. Maksudnya adalah, jangan mudah menilai orang tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di lokasi berbeda, di sebuah studio kantor berita, memperlihatkan seorang wanita bernama Carter, merupakan seorang produser stasiun TV News 13. Dia meminta supaya para kru yang bertugas mencari informasi siapa petugas polisi yang menembak si penculik itu. Carter meminta untuk menyambungkan ke liputan live streaming tersebut. Saat melewati sebuah gang, Frank teringat atas kejadian beberapa waktu lalu. Frank lekas berlari menuju ke mobil tersebut. Ava yang melihat Frank berlari lalu mengikutinya dari belakang. Frank merebut kamera Ava, lalu memukul kaca menggunakan kamera tersebut. Ava sangat kesal atas apa yang dilakukan oleh Frank. Kemudian Frank berhasil membuka pintu dan memeriksa seluruh sudut mobil untuk mencari barang bukti. Frank kembali memeriksa bagasi mobil. Dia menemukan amplop coklat berisi 3 buah foto. Sedangkan di luar amplop tertulis nama Bunny sebagai penerima, berikut alamat lengkapnya. Frank mencoba menghubungi Tom atas temuannya ini, tapi Tom tidak mau mendengar apapun dari Frank. Akhirnya Frank menjelaskan atas apa yang sebenarnya terjadi kepada Ava. Frank membenarkan atas dugaan Ava selama ini, atas penculikan yang menimpa anaknya Tom, dan Frank harus menyelamatkannya. Dia akan mencari tahu alamat di amplop coklat tersebut. Mereka berlari menuju mobil Ava. Sebaliknya, di studio TV News 13 kembali menyambungkan ke saluran channel milik Ava. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil mengiringi mobil yang mereka kendarai. Terlihat seorang wanita dari jendela pintu mobilnya tertawa sambil merekam Frank. Namun tiba-tiba kantor berita yang meliput live streaming itu pun memutus salurannya. Frank mencium aroma bensin dari mobil yang mereka tabrak itu. Frank mengajak Ava segera keluar dari dalam mobil, takut jika mobil yang ditabraknya itu meledak. Akhirnya mereka berhasil keluar dari mobil. Namun Ava kembali mengambil kameranya dalam posisi masih on. Frank yang melihat Ava berada di dekat mobil meminta Ava supaya menjauh dari sana karena membahayakan dirinya.
Di sini Ava meyakinkan Frank kembali kalau dirinya berbeda dengan media massa. Dia akan menyampaikan berita tanpa proses editing, tidak ada iklan, dan tidak ada saluran TV. Lalu Ava berkata, "Tunjukkan pada orang, tunjukkan kami seperti apa berjalan di sepatumu." Sebuah ungkapan yang pernah dikatakan oleh Frank sebelumnya. Frank meminta sopir truk penjual roti untuk meminjamkan mobilnya. Frank kembali memacu pedal gas dengan kecepatan tinggi. Ava menyalakan aplikasi Waze untuk memandu mereka ke alamat yang dituju. Sedangkan di studio TV, Carter meminta latar belakang Frank Penny. Frank merupakan polisi koboi yang sering bertindak di luar dari aturan kepolisian. Di lokasi berbeda, Tom Fox sedang konferensi pers terkait penembakan yang dilakukan oleh Frank Penny. Tom menegaskan kepada masyarakat agar fokus terhadap kasus yang saat ini terjadi, yaitu kasus penculikan terhadap anaknya. Singkat cerita, Frank dan Ava sampailah di tempat tinggal Bunny. Mereka menyusuri lorong apartemen yang kumuh. Ava terus menyiarkannya secara real time apa yang mereka lakukan saat itu. Di sebuah kamar, terlihat seorang laki-laki bertubuh gempal sedang asik mendengar alunan lagu yang tidak lain bernama Bunny. Namun Bunny merasa terganggu dengan kedatangan Frank yang tidak sopan mendobrak pintu kamar. Tanpa berpikir panjang, tiba-tiba Frank menjadi bulan-bulanan Bunny. Hal itu menjadi tontonan menarik bagi netizen yang menyaksikan siaran langsung itu. Beruntung, Ava melerainya. Ava menceritakan maksud dan tujuan mereka di sana. Frank juga menanyakan apakah Bunny mengenal sosok dalam foto itu. Setelah itu Bunny menceritakan kalau Max dan Dan memintanya untuk membuatkan paspor. Di sini baru diketahui kalau Max dan Dan killer merupakan saudara. Frank melihat KTP itu. Ternyata mereka mempunyai alamat yang sama. Frank mencari kendaraan untuk menghemat waktu. Akan tetapi, tiba-tiba beberapa mobil polisi menghadang mereka, lalu menodongkan pistol ke arah Frank dan Ava. Frank menjelaskan kalau penculik anak Tom adalah Max dan Dan Killer. Dia juga mengetahui alamat lengkapnya. Frank meminta supaya disampaikan kepada Tom. Dari arah yang tidak diduga, sebuah mobil melaju dengan kejang ke arah mereka. Dari dalam mobil yang ringsek itu, keluar seorang lelaki dengan menenteng senjata laras panjang. Lelaki itu ternyata Dan Killer. Dia memberondong polisi satu persatu. Semua orang yang berada di sana lari tunggang langgang ketakutan. Frank mengamankan Ava untuk bersembunyi dari mobil yang satu ke mobil lainnya. Terlihat raut ketakutan di wajah Ava. Frank mencari senjata di bagasi mobil polisi untuk melakukan perlawanan. Ava menangis histeris atas kejadian itu, dan Frank berusaha menenangkannya, karena tujuan mereka adalah menyelamatkan nyawa gadis kecil. Frank meminta Ava untuk bersembunyi di tempat aman, lalu menyampaikan secara live kepada polisi alamat rumah Dan Killer. Tom yang menyaksikan acara live streaming itu langsung bergerak menuju ke alamat yang telah disebutkan Ava tadi. Sedangkan Frank terus berlari dari kejaran Dan. Frank bersembunyi ke dalam gedung tak berpenghuni. Di sini Dan mengatakan atas kejadian yang pernah Frank lakukan, yaitu tanpa sengaja membunuh seorang anak kecil. Kejadian itu menjadi topik berita di media massa, dan tiba-tiba Frank dan Dan saling balas pukulan, sampai akhirnya Dan mendapatkan kembali senapannya. Cepat kilat Frank menghindar dari serangan brutal Dan. Di saat bersamaan, Dan mendengar suara gaduh dari kejauhan. Dia merasa kalau Ava berada di sana. Dan mengambil handphonenya dan kembali menyaksikan live streaming Ava tersebut. Justru Dan mengatakan melalui kamera Ava yang ditujukan kepada Tom, dalam waktu setengah jam, Tom akan kehilangan seorang yang dicintainya. Tom yang menyaksikan siaran itu hanya diam saja. Dan merebut kamera Ava dan mengarahkan kameranya ke Ava. Kemudian menodongkan senjata ke arah Ava. Beruntung, dalam waktu bersamaan, Frank terjun dari atas plafon, jatuh tepat di atas tubuh Dan. Hingga akhirnya, Frank meminta Ava untuk terjun ke sebuah sumur. Meskipun itu merupakan pilihan yang sulit bagi Ava. Dengan berat hati, Ava mengikuti perintah Frank. Dalam hitungan detik, Ava terjun ke dalam sumur dan kembali ke permukaan dengan selamat. Pergulatan pun kembali terjadi.
hingga mereka terjatuh ke dalam sumur di mana Ava berada. Saat seperti itu, Frank menanyakan tentang alamat rumah Dan. Apakah Claudia disekap di sana? Ava yang melihat itu tidak tinggal diam. Ia mengatakan kalau alamat tersebut sudah disampaikan ke pihak kepolisian. Rombongan Tom dan anak buahnya sedang dalam perjalanan menuju ke alamat yang diberikan oleh Ava sebelumnya. Tapi ternyata di alamat tersebut tidak ditemukan adanya rumah sama sekali. Masih di lokasi gedung tak berpenghuni itu, di sini Frank merasa putus asa. Namun Ava menguatkan Frank dengan berkata, semuanya akan baik-baik saja. Mereka berdua kembali ke jalan raya dan memberhentikan mobil untuk alat transportasi mereka. Di dalam mobil, Ava menghubungi Clover. Clover menjelaskan kalau alamat Britania 1470 itu merupakan komplek kumuh dan sudah rata dengan tanah akibat ledakan dari lab bawah tanah milik Dan. Kabar baiknya, Dan memiliki rumah warisan dari orang tuanya. Clover memberikan alamat baru tersebut. Di tempat yang berbeda, Dan sedang dievakuasi oleh tim medis untuk dilakukan pertolongan pertama terhadap Dan. Dan menghabisi petugas medis beserta polisi yang mengawal ambulan itu. Dan benar-benar psikopat haus darah. Tanpa ampun, Dan membantai satu persatu. Dia juga merampas senapan laras panjang milik polisi tersebut. Sesampainya mereka di alamat yang dimaksud, terlihat sebuah rumah tak terurus. Ava mendapat pesan dari Clover kalau waktu yang tersisa tinggal 20 menit lagi. Frank mengitari rumah itu untuk mencari pintu masuk lainnya. Singkat cerita, mereka berhasil masuk ke dalam rumah. Aroma pengap dan bau kucing sangat menyengat hidung. Pandangannya terus mengitari seluruh isi ruangan. Namun tiba-tiba, Ava menghentikan langkah Frank. Di saat dia melihat ada sebuah kawat melintang di bawah lantai. Frank menelusuri kemana ujungnya kawat itu. Dan benar saja, itu merupakan sebuah ranjau. Ketika Ava melewati anak tangga, pandangannya tertuju pada sebuah lukisan cukup besar. Di sana terdapat foto Max dan Dan, serta seorang wanita berada di tengah-tengah mereka. Lalu ia meminta Clover untuk mencari tahu siapa sebenarnya wanita dalam foto tersebut. Clover akhirnya menceritakan atas temuannya di internet bahwa gadis dalam foto itu adalah Naomi Keller. Clover melanjutkan kalau Naomi ini meninggal saat terjadi ledakan lab narkoba milik Dan. Terlihat Frank menemukan sebuah petunjuk. Dirinya melihat kucing sedang mengendus karpet yang sepertinya menutup sesuatu. Frank segera membongkar karpet itu, dan benar saja terdapat pintu rahasia ke lantai bawah tanah. Di dalam rebana, Frank memperhatikan rakitan kabel yang mengarah ke detonator. Kemudian pandangannya Frank beralih ke sebuah peti yang bertuliskan kuburan Longview. Frank terus menyebut nama Claudia sambil berusaha mencongkel peti tersebut. Ternyata Claudia tidak berada di sana. Beberapa saat kemudian, Frank mulai tersadar kalau mereka sedang dijebak. Ava terlihat sedang menuruni tangga, namun baru beberapa langkah kakinya menginjak ranjau. Ava mencoba untuk tetap tenang, lalu ia menjelaskan atas informasi yang telah diperolehnya itu. Sayup-sayup terdengar sirine suara mobil. Ava mengira kalau mobil yang datang merupakan tim penjinak bom, dan tiba-tiba dari dalam mobil keluar seorang lelaki penuh luka. Siapa lagi kalau bukan Dan Killer? Di sini Dan menjelaskan alasannya dia melakukan semua ini. Dan merasa kecewa dengan kinerja kepolisian, tidak mau bertindak sebelum viral terlebih dahulu. Takutnya bakal ada tagar di semua platform media sosial #percuma lapor polisi. Di saat Dan sedang lengah, Frank berteriak pada Ava supaya mengangkat kakinya dan sebuah ledakan besar pun terjadi. Mereka kembali berlari dari kejaran Dan hingga ke lonteng rumah. Api berkobar di mana-mana. Kejadian itu masih disaksikan berjuta pasang mata. Hal itu dimanfaatkan oleh studio TV untuk segera memberikan bantuan helikopter guna menyelamatkan mereka. Ava terlebih dahulu meloncat dan masuk ke dalam helikopter. Namun ketika Frank sudah masuk ke dalamnya, tubuhnya ditarik oleh Dan sehingga membuat tubuhnya menggantung di kaki helikopter bersama Dan. Selang beberapa saat kemudian, Dan berhasil naik dan masuk ke dalam helikopter dan merebut kamera Ava, lalu melemparkan kamera itu hingga terjun ke tanah. Lalu Dan melanjutkan aksinya menyerang Ava. Akan tetapi berhasil dicegah oleh Frank. Pergulatan pun tidak bisa dihindarkan. Sampai akhirnya Dan terjatuh kembali bergelantungan di kaki helikopter. Setelah itu Dan melepaskan pegangan tangannya. Tubuhnya melayang di udara dan jatuh dari ketinggian. Di sini Frank merasa putus asa.
Ava mencoba memberikan semangat kepada Frank. Dia sudah melakukan yang terbaik, tapi tetap saja Frank merasa gagal menyelamatkan nyawa orang lain. Singkat cerita, Frank menarik kesimpulan kalau lokasi yang dimaksud adalah sebuah areal pemakaman bernama Longview. Mereka meminta pilot untuk pergi ke lokasi yang dimaksud. Sebelum tiba di kuburan itu, Ava lagi-lagi meminta bantuan Clover untuk mencari informasi di mana Naomi Keller dikubur. Clover bergegas mencarinya di internet. Lalu dia mengatakan kalau Naomi dikubur di blok 9 petak selatan. Tom memutuskan untuk pergi ke lokasi tersebut. Begitu juga dengan awak berita yang semula memadati rumah Dan yang hangus terbakar akibat ledakan. Kini harus beranjak pergi ke areal pemakaman Longview. Hal itu disampaikan oleh reporter, sehingga membuat pemirsa yang menyaksikan tayangan itu juga berbondong-bondong pergi ke sana. Di saat mereka tengah melakukan penggalian, tiba-tiba, tanpa diduga, orang-orang datang membantu Ava dan Frank untuk menggali kuburan itu. Meskipun menggunakan alat ala kadarnya, penggalian itu pun akhirnya membuahkan hasil. Penutup peti sudah terlihat. Frank mencongkalnya menggunakan linggis hingga pintu itu terbuka. Terlihat di sana, Claudia sudah tenggelam dalam peti berisi air. Frank mengangkat Claudia dalam kondisi lemah. Para warga yang menyaksikan momen heroik itu bersorak-sorai penuh haru. Beberapa saat kemudian, kepala polisi Tom Fogg baru tiba di lokasi dan menghampiri Claudia. Tangis bahagia pecah saat itu juga, di mana gadis kecil bertemu ayahnya yang disaksikan secara langsung. Dan film pun berakhir. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen supaya Mimin tetap semangat untuk membuat konten selanjutnya. Bye-bye.